Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang data link layer yang merupakan salah satu lapisan dari OSI model, yaitu layer kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satrio Wahyu Rahmawan dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini untuk pendahuluan atau definisi dari layer kedua OSI atau data link layer tadi, yaitu merupakan layer kedua dari OSI model yang jumlahnya 7 itu. Kemudian bertujuan menyediakan koneksi antara dua komputer dengan menggunakan pengalamatan secara hardware addressing. Jadi fungsinya dari data link layer itu untuk menyediakan koneksi antara dua buah komputer yang pengalamannya itu dengan perangkat keras atau hardware addressing. Jadi untuk koneksinya itu dia menggunakan pengalamatan secara fisik. Kemudian komunikasinya hanya bisa terjadi jika kedua komputer yang berkomunikasi tahu alamat fisik masing-masing. Jadi jika ingin berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain, maka masing-masing komputer itu harus tahu alamat fisik dari masing-masingnya. Misalnya IP address-nya harus tahu dari satu komputer dengan komputer yang lainnya, harus saling mengetahui. Kemudian untuk pengalamatan secara fisik biasa disebut dengan MAC address. Jadi tadi sesuai dengan fungsinya itu, untuk pengalamatan fisiknya itu biasa disebut dengan MAC address. Nah, MAC address sendiri ini diambil dari NIC dari masing-masing komputer. Kemudian kita masuk ke MAC address. Itu apa? Atau biasa disebut dengan media access control address. MAC address ini terdiri dari 48 bit, namun biasanya itu ditulis dalam 12 bit hexadesimal dengan 6 ketentuannya itu 6 bit sebagai kode dari pabrik yang telah ditentukan oleh IEEE, dan 6 bit sisanya itu merupakan serial number dari peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Jadi biasanya itu 48 itu ditulis 12. Jadi yang 6 awal itu kode dari IEEE atau International Electronic Engineering. Kemudian 6 kode yang sisanya itu merupakan serial number yang dikeluarkan oleh pabrik dari peralatan tersebut. Kemudian masuk ke pengiriman datanya. Untuk pengiriman datanya ini diperlukan kombinasi antara pengalamatan secara fisik dan pengalamatan secara logik. Jadi merupakan dua kombinasi pengalamatan untuk proses pengiriman datanya. Pengamatan secara logik ini biasa disebut dengan IP address atau nomor IP. Nah, nomor IP ini itu ada di layer bagian network layer. Untuk nomor IP diperlukan perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Kemudian NIC atau Network Interface Card atau bisa disebut kartu jaringan juga memiliki beberapa nomor yang unik sesuai dengan peralatannya. Nah, untuk pengiriman data pada data link layer ini, penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media sedang terpakai. Nah, mengapa demikian? Karena perlu dilakukannya suatu deteksi sinyal yang membawa data tersebut.
Jadi diperlukan suatu pendeteksi sinyal atau sebuah sensor untuk pembawaan data tersebut. Kemudian pada internet menggunakan metode Carrier Send Multiple Access atau CSMA, Collision Detection atau CD, pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersamaan dan simultan. Jadi semua jaringannya bisa diakses secara simultan atau bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, bila host A mengirimkan data ke host D, maka host B dan host C akan melakukan deteksi jalur. Dan apabila jalur sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Untuk mekanismenya seperti itu. Kemudian masuk ke metode dari CSMA sendiri. Sebuah host komputer yang akan mengirimkan data ke jaringan itu pertama-tama memastikan dulu apakah jaringannya sedang dipakai atau dipakai untuk transfer data atau tidak. Kemudian jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data dan terjadi tabrakan, maka host komputer tersebut harus mengulang pengiriman data pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara random atau acak. Dengan demikian, maka jaringannya itu efektif atau bisa digunakan secara bergantian. Kemudian untuk error checking pengiriman data atau deteksi errornya, data link ini bisa melakukan deteksi error dengan memberi notifikasi atau peringatan kepada lapisan yang ada di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Teknik yang digunakan adalah sebuah teknik dari error detection, yaitu frame check sequence dan cyclic redundancy check atau CRC. Untuk data link ini tidak melakukan error connection. Kemudian data pada data link layer, di sini ada permintaan transmisi atau pengiriman dari kiri ke kanan dan menggunakan bit serial. Nah, di sini ada bilangannya. Kemudian generic data link format, jadi link frame format. Untuk generic data, untuk link frame formatnya di sini when computer are connected, jadi ketika komputer itu terhubung dengan physical medium atau media fisik, there must be a way they can grab the attention of other computer to broadcast the message. Nah, di sana itu must be harus menjadi suatu cara bagaimana mereka itu dapat menarik perhatian dari komputer yang lain untuk mengirimkan sebuah pesan. Nah, various technology have different way. Jadi berbagai teknologi ini memiliki cara-cara yang berbeda pula untuk doing the process, untuk melakukan proses. Tapi semua bingkainya, but all of them regardless of technology, apapun teknologinya, memiliki permulaan sinyal sesuai dengan urutan dari bitnya. Kemudian di sini ada depending up frame format programmable, bergantung pada format bingkainya. Yang pertama programmable 7 bit dimulai dengan SFD 1 bit, 1 byte. Kemudian generic data link frame format. Nah, di sini we saw how IEEE 802.3 use destination and source addresses. Nah, kita melihat di sini bagaimana IEEE 802.3 ini menggunakan
tujuan dan sumber pengalamatannya. Jadi di sini ada preamble tadi yang awal, kemudian destinasi pengalamatannya dan sumber pengalamatannya. By the show an idea how a serial data link frame is addressed. Jadi ada banyak cara atau ide bagaimana serial data link ini melakukan pengalamatan atau dialamatkan. Unique address. Di sini ada unique address, yaitu menggunakan satu device saja. Kemudian broadcast address terdiri dari beberapa device. Kemudian multi cache address lebih dari spesifik grup, berarti lebih dari antara satu grup dengan grup yang lain yang terdiri dari peralatan-peralatan. Kemudian masuk ke generic data link frame format. Biasanya usually information indicating the three layer protocol in the data field IA IP packet. Biasanya indikasi dari informasi dari 3 layer protokol ini di data lapangan menggunakan IP packet atau masuk ke dalam tipe ini. Nah, tipe field value of particular node, jadi tipe field value dari IEEE 802.3 ini bingkainya itu meliputi beberapa macam, ada Xerox, ada the Internet Protocol, ada Novel Network Packet Formatted atau for Ethernet, kemudian ada DashNet. Kemudian masuk ke generic data link frame format. Nah, setelah tadi ada preamble, kemudian ada destination, source, ada tipenya. Nah, masuk ke data itu sendiri. Data file itu include along with this data. Disertakan bersama dengan data ini, maka harus mengirim beberapa bit yang lain. They are called padding bits. Nah, bit yang lain di sini tuh disebut bit padding, dan terkadang juga ditambahkan secara demikian dengan frame yang memiliki panjang minimum untuk timing purposes atau untuk pengaturan waktunya. LLC bit are also included with the data field in the IEEE standard frame. Bit LLC ini juga disertakan dengan bidang data di IEEE untuk bingkai standarnya. Kemudian masuk di poin yang terakhir, ada FCS di sini. Dari Snaggen Generic Data Link Frame format ini. Nah, FCS used to ensure that the data has arrived without corruption. Jadi digunakan untuk memastikan bahwa data ini telah sampai tanpa adanya corruption atau losses. More efficient than sending the data twice and comparing the result. Lebih efisien daripada mengirim data 2 kali dan mengcompare hasilnya. Necessary to prevent error. Kemudian meminimalisir untuk mencegah kesalahan. Masuk ke 3 kind of FCS, 3 jenis FCS. Yang pertama ada Cyclic Redundancy Check atau CRC, ada Two Dimensional Parity dan Internet Checksum. Untuk CRC ini perform polynomial calculation on the data, jadi menampilkan kalkulasi atau perhitungan polinomial dari data tersebut. Kemudian untuk Two Dimensional Parity, adds an 8-bit that make an 8-bit sequence have an odd or even number of
binary 1 second. Nah, di sini maksudnya menambahkan 8 bit ke 8 bit ukuran untuk urutan yang selanjutnya. Bit ini memiliki jenis bit yang ganjil yang menghasilkan setiap angka bitnya itu memiliki time 1s. Kemudian internet checksum adds the number to determine a number, yaitu menambahkan angka-angka untuk menentukan bilangan bit tersebut. Kemudian masuk ke generic data link frame formatnya, ada stop field other data link frame format. The computer that transmit data must get the attention of other device in order to start a frame and then claim it again to end the frame. Jadi komputer yang mengirimkan data itu harus mendapat perhatian dari komputer yang lain yang akan dikirim in order to start a frame. Nah, kenapa harus memerlukan perhatian dari komputer yang lain? Karena untuk memulai frame tersebut dan kemudian mengklaimkan kembali, kemudian mengakhiri frame. The length field implies the end and the frame is considered ended after the FCM. Nah, jadi panjang dari bidang yang terakhir ini dianggap sebagai akhir dari FCS tersebut. Sometimes there is a formal bit sequence referred to as an end frame delimiter. Terkadang ada urutan byte formal yang juga disebut sebagai akhir frame delimiter. Nah, di sini ada contoh data encapsulation, ada multilayer encapsulation, terdiri dari destination-nya, kemudian sender atau source, ada destinasi IP, sender IP, TCP protocol port number, data, dan yang terakhir tadi ada FCS. Ada application header data yang masuk ke dalam layer aplikasi, kemudian ada TCP header yang masuk ke layer transport, ada IP header dan data yang masuk ke network layer, dan frame header, frame teller, dan data frame-nya yang masuk ke layer kedua atau network layer, kemudian masuk ke physical layer. Demikian sedikit gambaran mengenai data link layer yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.